Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talaen. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, korban domba dan korban Kristus. Teks yang kita baca adalah dari Ibrani pasal 10 ayat yang pertama hingga yang kedua. Saya akan baca untuk kita semua. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukannya ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya. Bukti paling nyata tentang ketidakcukupan korban dalam Perjanjian Lama adalah korban-korban itu harus selalu dilakukan berulang-ulang kali. Itu sebabnya penulis surat Ibrani mengatakan bahwa jika korban-korban itu dapat menyelamatkan, maka pastilah orang tidak lagi mempersembahkan korban. Dengan kata lain, jika korban itu cukup, maka mengapa selalu diulang-ulang? Korban-korban binatang dalam hukum PL tidak menyelamatkan, tidak cukup, dan tidak sempurna. Kecuali jika korban-korban tersebut dilakukan dengan mata yang tertuju pada pengenapan, yaitu korban Kristus. Maka ayat di atas mengatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Perhatikan hukum korban binatang dalam Perjanjian Lama berisi bersaksi tentang keselamatan yang akan datang. Itu hanya bayangan dan wujud saja. Bukan itu masih menantikan pengenapannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang kita rayakan dalam acara Jumat Agung dan segala dan Paskah. Korban Kristus adalah wujudnya. Korban Kristus adalah pengenapannya. Korban Kristus adalah final dan wujud dari keselamatan itu sendiri. Apa buktinya? Perhatikan ayat ini, Ibrani pasal 10 ayat 12. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja. Karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Korban Kristus tidak seperti korban binatang dalam Perjanjian Lama yang harus dilakukan berulang kali. Dia hanya satu kali saja mati tidak berulang kali. Artinya bahwa korbannya cukup. Jika tidak cukup, maka pastilah dia harus mati lagi dan mati lagi. Tapi nyatanya tidak demikian. Sebuah bukti bahwa korbannya cukup. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 15 dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Ya, hanya dengan satu korban saja, yaitu kematian Kristus Yesus, ia telah menyempurnakan semua orang yang percaya kepadanya untuk selama-lamanya. Tidak kedua atau tiga, hanya satu korban saja untuk cukup, satu korban dan itu cukup dan sempurna untuk selama-lamanya. Apakah korban Kristus itu diterima di hadapan Allah? Lagi, korban-korban bakaran. Mengapa? Karena Allah sudah mengampuni dosa semua orang yang ada di dalam Kristus. Artinya, Allah menerima korban Kristus, Tuhan kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 18, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi mempersembahkan korban karena dosa. Oleh persembahan itu dan darah itu, darah Tuhan kita atas kayu salib, maka sudah tercapai pengampunan, maka tidak diperlukan lagi korban binatang, domba maupun lembu. Kesimpulannya untuk kita semua, korban Kristus cukup dan sempurna. Itulah sebabnya dia tidak lagi mati berulang kali, tidak seperti korban domba dalam Perjanjian Lama yang selalu diulang. Yang kedua, korban Kristus diterima oleh Allah. Itu sebabnya ada pengampunan, dan karena ada pengampunan, maka semua korban binatang dihentikan. Itu semua sudah digenapi. Wujudnya sudah datang. Mengapa harus tinggal dalam bayang-bayangan? Shalom, semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you for the happiest year of my life.